enggak. Allahu Akbar. Apakah hukumnya bela tanah air? Tiga keturunan Nabi yang jasanya dirasakan langsung hingga saat ini. Kemerdekaan RI adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia dan rahmat tersebut diraih melalui perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Dari perjuangan panjang tersebut terdapat banyak keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebut saja Tuanku Imam Bonjol, Al-Habib Salim bin Jindan, Habib Ali Kuntang, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Syarif Hamid II, dan banyak lagi lainnya. Beliau-beliau adalah keturunan Rasulullah SAW yang turut berjuang mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Dari banyaknya keturunan Nabi, terdapat 3 nama yang jasanya dapat dirasakan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia hingga saat ini, dan punya peran besar bagi anak Indonesia ke depannya. 3 nama itu adalah 1. Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ulama pejuang pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Hingga saat ini, Nahdlatul Ulama membawahi ratusan, bahkan ribuan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari nasabnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah keturunan Rasulullah SAW yang di Indonesia lazim disebut Habib. Jasa lain dari Hasyim Asy'ari adalah resolusi jihad 22 Oktober tahun 1945 yang membangkitkan perang 10 November di Surabaya yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Sedangkan 22 Oktober diterapkan sebagai Hari Santri Nasional. Resolusi jihad tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam, termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Memutuskan supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk menegakkan negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. 2 minggu setelah resolusi jihad tersebut, terjadilah pertempuran 10 November 1945. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 249 tahun 1964, Presiden Soekarno menetapkan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Rais Akbar Nahdlatul Ulama sebagai pahlawan nasional. Silsilah Kiai Hasyim Asy'ari adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita urutkan, Muhammad Hasyim Al-Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim itu nama aslinya Pangeran Benawa, dikenal dengan Sultan Hadiwijaya. Nama lainnya Joko Tingkir. Bin Abdullah bin Abdul Fattah bin Abdurrahman. Abdurrahman ini anaknya Sunan Giri, bukan Giri yang ini tapi. Ya. Nah, Sunan Giri ini anaknya siapa? Anaknya Maulana Ishaq. Nah, di Maulana Ishaq inilah nyambung nasabnya. Ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan ulama pejuang pendiri organisasi Islam Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam dengan lembaga pendidikan dan sosial terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Muhammadiyah memiliki 28.000 lembaga pendidikan, 170 universitas, 400 rumah sakit, dan 340 pesantren. Jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah juga punya banyak panti asuhan. Salah satu pendidikannya adalah SMP Muhammadiyah 4 Depok. Kiai Ahmad Dahlan yang memiliki nama asli Muhammad Darwis merupakan keturunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, salah satu wali Songo yang nasabnya menyambung ke baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kiai Ahmad Dahlan ditetapkan menjadi pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Berikut silsilah Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman bin Kiai Murtado bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerembek bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq ini? Maulana Ishaq ini adalah anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Ya. Nah, baik Ahmad Dahlan
ataupun Hashim Asy'ari itu berada di satu garis yang sama dari Ahmad Jumadil Kubra bin Ali Zainal Al-Kabir bin Ali Zainal Abidin, keturunannya dari Al-Husain, Husain anaknya Ali, Ali suami Fatimah, Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Habib Hussein Mutahar. Habib Hussein Mutahar merupakan pencipta lagu Hari Merdeka atau yang dikenal lagu 17 Agustus yang biasa diputar menjelang Hari HUT RI. Selain menciptakan lagu Hari Merdeka, Habib Hussein Mutahar juga menciptakan lagu Himne Syukur yang sering dinyanyikan saat upacara bendera sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jasa lain dari Habib H. Mutahar adalah menyelamatkan bendera pusaka merah putih yang dijahit ibu negara Fatmawati. Pada tahun 1949 saat agresi Belanda II di Yogyakarta, Hussein Mutahar dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyelamatkan bendera pusaka merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Saat itu Soekarno berkata kepada Hussein Mutahar, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku ini. Dengan ini, aku memberikan tugas ini kepadamu secara pribadi. Dalam keadaan apapun, aku memerintahkan kepadamu untuk menjaga bendera ini dengan nyawamu." Habib Hussein Mutahar kemudian memisahkan warna merah dan putih untuk mengelabui Belanda. Di Jakarta, Habib Mutahar menjahit kembali bendera pusaka merah putih dan diserahkan kembali ke Soekarno di Bangka melalui utusan khusus. Hussein Mutahar juga merupakan pendiri dan pembina pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas mengibarkan bendera pusaka dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI. Tahun 1946, Soekarno menunjuk H. Mutahar untuk membentuk Paskibraka, upacara pengibaran bendera ketika Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun pertama kemerdekaan, yakni 17 Agustus 1946. Pada tahun 1967, Presiden Soeharto kembali mempercayakan H. Mutahar untuk menyusun tata cara pengibaran bendera pusaka. Lahir di Semarang pada 5 Agustus 1916 dengan nama asli Muhammad bin Hussein Al-Mutahar, adalah salah satu keturunan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat untuk baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk Indonesia adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.